Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngobrol Horor yang biasanya nggak horor-horor banget. Dan di sini masih ada Bro Ayung, masih kita berdua, duo bro. Kemarin tuh ada yang nyebut duo bro, ya boleh apapun lah ya. Pokoknya terima kasih banyak buat kawan-kawan yang baru datang juga. Terima kasih banyak baru nengokin channel ini gitu ya. Dan apa ya? Ya inilah. Ya begitulah. Barangkali Bro Ayung mau menyapa kawan-kawan dulu di rumah, monggo Bro Ayung gitu. Baik. Terima kasih Mas Riam atas waktu dan kesempatannya. Aku nyapa kawan-kawan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali jumpa dengan kami. Iya. Duo bro tadi katanya. Bro. Iya. Yang sudah tidak asing lagi ya. Tidak asing lagi. Tidak asing lagi. Insya Allah nanti akan bawain cerita akan ngobrolin horor yang biasanya nggak horor-horor banget. Meskipun ini sebenarnya channel paling horor sedunia gitu ya. Jadi kadar kehorornya terus tiap hari kita turunin. Oh, kita turunin gitu, soalnya banyak komplain gitu. Horor banget sih, horor banget. Kemarin ada yang subscriber juga yang komen katanya pucutnya sampai sebulan. Nah itu tadi makanya kan kita gawat nanti. Iya, kita repot tanggung jawabnya gitu loh. Nanti kalau misalnya se-Indonesia pada ketakutan semua gimana? Iya. Ya kita yang disalahin kan, makanya kita terus Indonesia jadi mencekam gara-gara kita ya. Setiap hari itu kita berusaha supaya nggak sehoror mungkin gitu. Gimana caranya pokoknya. Iya, dan biasanya obrolan yang nggak penting ini kita skip ya. Kita skip aja gitu. Baik. Boleh skip kita, tapi jangan skip iklannya ya. Boleh, sama aja. Gitu aja. Ya, kitanya di skip nggak apa-apa, yang penting iklannya gitu. Nonton iklan aja pokoknya kalau di ngobrol gitu. Baik. Gimana Bro Ayung? Iya. Ini mau cerita ya, Bi? Boleh. Enggak juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Oke. Ini ada sebuah cerita. Ngadepnya kemana ya? Bro, lu makanya agak majuan dikit sini, nggak apa-apa deh. Udah. Elunya yang mundur-mundur tadi soalnya. Oh iya, makanya kan kelihatan jauh banget. Ya, ini skip aja gitu. Karena ini menakutkan banget, jauh dari situ kan bahaya gitu. Bahaya gitu. Baik, ini adalah sebuah kisah yang datangnya dari Mbak Nur. Namanya itu Mbak Nur. Beliau namanya Mbak Nur. Kira-kira umurnya itu sekitar berapa ya? 35 atau 32 tahun begitu lebih. 35, 36 atau enggak 34, 35 gitu. 35 sama 32 jauh banget. Iya. Pokoknya di bawah 40. Udah pastiin aja pasnya berapa. 33 lah tengah-tengah ya. Iya, kalau kurangin dikit boleh. 33, 34 gitu Iya, ya. soalnya nanti dia sudah menikah sih, punya anak 9 tahun berarti berapa, Bu? Oh, tergantung nikahnya umurnya berapa. Susah banget. Salahnya nggak nanyain ini ya. Iya, misal 34 ya, 34 gitu. Dikurangi 9. Baik, nanti 25. Kalau ada pergeseran umur dimaklumi gitu aja. Kalau misalnya kok nikahnya muda banget ya pernikahan dini gitu aja. Iya, pernikahan dini gitu aja, nggak usah dibikin ribet lah. Jadi dia menceritakan kisah hidupnya selama ini. Jadi kenapa dikatakan selama ini? Karena pernah terjadi, tentu kisah yang horor ya, Pi. Dalam kehidupannya itu dari semenjak dia itu hamil anak yang pertama, dan anaknya memang baru satu. Ntar dulu bro, gue mau nanya. Dia cerita ke lu, apa hubungan lu sama dia gitu? Senangnya curiga. Ya iyalah, gue curiga aja gitu kan. Ya sebenarnya bukan cerita ke aku doang, ke teman-teman, ada kasus lah seperti itu. Ini kemungkinan sengaja. Itu tetangga gitu ya? Ya, masih tetangga. Orang dekat lah dibilang begitu. Lu kan suka ngerumpi sama ibu-ibu gitu ya? Terkadang kalau bapak-bapak itu kan bosan ya gitu ya? Ya enggak juga. Ya itulah, ada kesempatan ngobrol cerita. Mungkin anak ini mukanya buat curhat enak begitu kan. Dia nggak tahu kalau mau diceritain. Iya. Gitu. Tapi akhirnya minta izin. Mau diambil keuntungannya gitu dari situ gitu ya. Enggak, katanya, Mas kalau mau diceritain di ngobor monggo. Lah situ nonton ngobor juga. Tentu katanya. Anak saya juga nonton. Iya. Lo pas di situ langsung mikir, wah komoditi ini katanya. Gitu ya. Iya, itu dia itu mengisahkan kehidupannya yang tentu nanti ada hubungannya sama horor, dan horor banget nanti tak. Agak diinin aja biar nggak horor-horor banget. Jadi sekarang ini dulu aja dulu. Dulu itu dia pernah menikah tentu sama seorang lelaki pilihan hatinya, Bi. Kemudian akhirnya dia ngikut
sama suaminya. Jadi karena beda desa begitu ya. Dia di Kulon sana, Bi, daerah Kulon, bukan di Jawa Tengah. Ikut sama suaminya, lalu sebelumnya itu semua biasa aja, nggak ada dia pernah ngalamin kejadian-kejadian horor, melihat sesuatu, penampakan dan lain-lain, nggak ada. Semua kehidupan ya dohir, datar-datar. Kali paling yang hubungannya sama yang apa namanya batin ya sholat apa dan lain-lain. Tapi ada keanehan semenjak dia itu mengandung anak yang pertama. Begitu dia mengandung anak yang pertama, dia itu awalnya juga semenjak diagnosa dokter bahwa dia itu mengandung masih biasa, tapi setelah sekitar 2 bulan atau sebulan setengah, bisa dikatakan setelah 40 hari ini kandungan ya, Bi, dia itu mulai mengalami kejadian-kejadian yang aneh, Bi. Jadi pertamanya dia ngomong ke aku gitu, dia itu dalam mimpi di sana itu banyak orang, Bi. Di sana banyak orang sekali, banyak orang, dan banyak seorang itu kayaknya pengen memperebutkan sesuatu, pengen ngambil sesuatu gitu. Dan lu nanya di situ nggak? Ada aku nggak gitu? Di situ nggak ya? Enggak. Aku dengernya kan takut juga denger. Aku, nah itu orang mau ngambil apa, mau memperebutkan apa gitu. Mereka itu ngelilingin sebuah telaga, Bi. Telaga nggak terlalu gede, tapi airnya tenang begitu. Danau gitu ya? Danau, iya. Nah itu gelap, karena kiri kanannya gelap, tapi di situ terang pas di telaga tersebut. Orang itu laki-laki, perempuan pada muter semua. Mereka menunggu, katanya mereka mau ngambil sesuatu yang barang yang sangat penting banget dan diidamkan selama ini gitu. Nah itu mungkin bantuan pemerintah kayaknya itu. bisa jadi bansos gitu. Bansos. Iya, nah itu ternyata mereka itu nggak ngelihat sama sekali, tapi Mbak Nur itu dia nggak tahu adanya kapan, orang namanya mimpi kan tahu-tahu di situ gitu. Dia melihat sudah ada yang ditunggu mereka itu di tengah-tengah, posisinya ngambang di atas telaga tersebut. Yang ditunggu sama orang-orang itu ada di tengah-tengah. Ada di tengah-tengah telaga tadi. Gue mau nanya satu hal lagi. Iya. Lu mau pesen mie nggak? Enggak. Enggak, ya udah gue aja. Gue pesen. Sebenarnya kawan-kawan, Mas Riam juga nggak pengen pesen-pesen mie banget. Ini memang di stealer agar nggak terlalu Biar horor. nggak horor. Itulah, jadi segala upaya gue lakuin gitu. Alasannya gimana gitu. Soalnya wah ini udah sepaneng nih kayak gini. Gue harus cari cara gimana caranya menetralisir itu semua. Betul, iya. Makanya aku juga nyambungin. Nah, itu di telaga tadi diputerin. di atas telaga tadi, mereka tuh ada apa ya, dengar si Mbak Nur itu dengar mereka tuh berbisik-bisik, kapan sih datangnya, aku mau ngambil, pasti dapatnya aku. Semua itu ngomong seperti itu. Banyak kan mereka itu resah nungguin, tapi gimana, tapi Mbak Nur pas udah di depan telaga tadi, dia posisinya juga nggak terlalu di depan banget, masih ada orang yang berjajar di depan, yang orang penuh semua. Oh, Mbak Nur itu di antara gerombolan orang tadi. Itu dia melihat di atas telaga itu ngambang. Dia bilang itu sosok naga, Bi. Sosok naga sangat gede banget, Mas Hayung. Apa namanya? Naga itu sangat gede, itu meliuk-liuk ngambang di atasnya telaga tadi. Itu mereka lagi bisik-bisik ngomong, ini datangnya kapan, aku mau ngambil. Itu yang di tengah-tengahnya jidat apa kening itu naga tadi itu ada barang. Pokoknya dia nggak ngerti barangnya apa, tapi bersinar merah muda seperti itu di keningnya itu. Nah itu dia masih cuek, nggak ngeliatin, maksudnya bodoh amat sama si naga tadi. Tapi ketika dia mulai, orang-orang sebenarnya nunggu, mau ngapain sih ini, kok nungguin kayak gitu, terus kok nggak ada yang lihat. Dia mulai memperhatikan dengan serius, dengan benar-benar perhatian ini sosok tadi. Tahu-tahu posisinya si naga itu ngambil tubuhnya dia, Bi. Langsung dililit, tubuhnya dia itu dililit begitu. Nah, itu kamu dililit di atas telaga apa di mana? Di atas telaga, tapi nggak nyemplung. Nah, semua orang-orang itu, aku nggak mikirin orang-orang lagi. Yang jelas aku udah dililitin begitu, tapi yang di sini, yang di jidatnya naga tadi itu nggak ada. Nah, itu jadinya apa ya? Nah, setelah itu aku itu bangun. Nah, setelah itu mulai kejadian itu sampai saat ini, aku selalu bisa ngelihat
makhluk-makhluk astral semua. Bahkan dia bilang kalau masalah kayak pocong, kunti udah makanan sehari-hari seperti itu. Dimakan gitu berarti. Iya, pocong aku bilang kuntinya gitu. kamu urap apa dibikin rendang gitu kan. gitu, terus. Oh mas bercanda aja katanya, ya biar ini juga biar nggak Iya, terlalu ini horor, biar kan. nggak terlalu horor. Nah itu katanya seperti itu. Nah kembali lagi setelah dia bangun tadi, ternyata dia mendapati dirinya itu sedang baringan, wong tidur ya kan, tapi perut belum terlalu gede gitu Bi. Itu selalu setelah malam itu digangguin yang namanya orang hamil kan biasanya kaitannya sama kunti ya. Itu kunti seliwer masuk ke dalam kamar. Kadang-kadang di posisinya begini, kalau misalnya baringan begini di depan itu dia menangis. Ntar kalau samping ketawa, labil, kunti kan labil begitu ya. Kondisinya nggak beres. Jadi ada ketawa, ada menangis, ada ketawa seperti itu. Ada gangguan jiwa. Iya, ada masalah mungkin ya. Yang jelas kunti itu punya masalah semua. Nah itu fisik amat sih. Nah ini malam berikutnya setelah itu dia mulai membiasakan diri. Kok aku bisa ngelihat begini? Kata orang penampakan itu seperti itu, di TV seperti itu. Tapi ini beda, nggak kayak gitu kata dia. Nah kesananya berarti malam berikutnya karena memang diwajibkan di rumahnya mertua begitu ya, nggak boleh sholat di rumah karena memang musola dekat, harus ke musola. Kita sholat bagusan di musola begitu gitu jamaah. Malah waktu itu ngomong ke suami, dia kan mainan PS zaman itu masih mainan PS, kalau ada penyewaan PS di rumahnya, Kak ayo kita sholat sana. Tadi tanggung, kamu aja dulu. Beneran nanti dimarahin loh sama ibu. Itu ibu udah ngomong terus. Udah kamu duluan. Tapi kok suami kayak ada yang nahan banget. Biasanya dia yang nyuruh duluan, Bi. Akhirnya itu dia berangkat ke musola sendirian. Karena sholat apa itu? Sholat maghrib. Yang lain itu udah jalan ke musola semua. Itu agak, ya di sana udah mulai azan lah begitu. Bi lagi ada sholawatan mau masuk sholat gitu. Dia jalan lewatin gang kecil. Kalau dia ngomongnya itu kayak selentong kecil banget, gangnya kecil banget. Gang sempit lah, kurang dari 1 meter. Lampunya cuman temaram, nggak terlalu terang, dan di sudut situ nanti ada letter L begini. Setelah letter L nanti baru ada kelihatan musola. Tapi sebelum, jadi ketemunya dari belakang musola dulu, baru ke samping ke depan begitu. Nah di belakang musola tadi, ya agak jauh sih itu. Ada sumur tua, kata orang-orang situ itu sumur itu sering ngeliatin nampakin yang macam-macam, ada pocong, ada sering digangguin lah orang-orang situ. Tapi buat Mbak Nur selama ini aku nggak pernah diliatin macam-macam, tapi kok hari ini agak ada rasa merinding begitu lebih. Tapi waktu itu kondisinya dia udah bisa ngelihat gitu ya? Udah bisa ngelihat. Udah setelah mimpi itu ya? Setelah mimpi udah bisa ngelihat. Tapi kan baru 1 kali itu yang ngelihat kunti. Bisa yang mondar-mandir di kamar. Iya, bisa jadi ini cuma bayangan-bayangan aja gitu. Akhirnya dia itu walaupun dengan rasa takut, tetap dia berjalan di jalan lorong tadi yang sempit tadi, agak gelap. Tapi pas di sumur itu kan berbatasan sama kebun-kebun, nggak ada pagar, nggak ada bangunan, cuman bangunannya sebelah sini lah tembok. Itu tahu-tahu dia ngeliat ke sumur tadi nggak ada apa-apa, tapi ada yang nepuk di belakangnya, Bi. Kata Mbak Nur tadi, Mas, aku itu belum pernah selama ini. Maksudnya aku ngelihat orang cantik di mana aja, pernah di TV, di film-film. Tapi itu bertiga, ada orang cantik itu 3 orang. Ya bajunya ya biasa, baju kayak manusia, baju biasa. Tapi aku masih nyangka manusia, tapi ya nggak connect kenapa manusia itu, kenapa bukan manusia. Terlalu cantik Mas katanya. Bisa cantiknya sempurna, cantik banget itu 3 orang di belakangnya dia. Dia kan akhirnya nengok, Bi. Itu yang satu tinggi, yang 2 agak rendah, yang satu agak rendah lagi, agak kecil begitu. Tapi mukanya semuanya luar biasa cantik. Itu aku ikut. Dia ngomong seperti itu sama Mbak Nur. Mau ikut kemana? Ya kamu mau kemana? Aku mau sholat. Ya kita juga ikut. Ya kalau mau ikut jalan bareng aja kata dia begitu. Enggak, pokoknya aku mau gendong begitu. Gendong gimana, kita nggak kenal, lagian kamu siapa begitu kan. Itu nggak ngomong A, B, C, D alasannya apa, tahu-tahu Mbak Nur udah posisinya berbalik arah begini ke arah musola, Bi. Si makhluk tadi yang kecil udah gendong, Bi. Jadi
ngomong ke aku itu tuh rasanya Mas langsung nyet begitu Bi. Jadi dia langsung nunduk begini saking beratnya si makhluk tadi. Itu kecil itu bukan berarti anak kecil gitu. Bukan berarti anak kecil, tapi yang ya memang nggak serem, cuman aneh, terlalu cantik dia bilang begitu. Tapi yang anehnya tadi kok baru ngomong aku belum ngizinin udah gendong. Yang bikin nyebelin lagi, yang kiri kanannya itu ngapit aku. Jadi tangannya aku itu harusnya Mbak Nur itu manggil Mbah Surip gitu. Dapat tuh Mbak Surip. Biar digendong sama Mbah Surip aja. Oh, almarhum Mbak Surip. Almarhum Mbah Surip. Dia ahli masalah pergendongan. Bergendong-gendongan, tak gendong gitu kan. Ini lagi-lagi sengaja biar nggak serem. Biar nggak serem. Boleh, gitu. boleh, Bi. Tapi tak sambungin ya, Bi. Iya, sambungin. Nah, itu tangannya. Ini udah di konsep ya. Ini udah di konsep ya gini. Konsepnya begini. Pokoknya kalau udah serem banget diturunin gitu. Kayak gitu. boleh. Padahal baru ketemu ini aja ya, Bi. Nah, itu tangannya kan biasanya dia orang jalan kan tangan normal sambil bawa mau kena satunya begitu. Itu tangannya yang satu digandeng sama yang tinggi, yang satu yang tinggi juga tapi agak rendah dari dia gitu. Jadi posisinya begini nunduk begini di jalannya. Itu kata yang lihat setelah dia kemarin berapa hari gitu. Itu ngeliat, Nur kemarin kamu sebelum kejadian itu kamu itu berhenti di depan sumur diem sekitar 5 menit di situ, tahu ngomong sama siapa nggak ngerti, yang jelas kamu kayak merhatiin orang ngomong terus langsung jalan begitu posisinya. Mereka nggak ada yang lihat, iya kayak gini posisinya, kayak itu jurus bangau tapi nunduk. Jurus bangau kan begini, bangau bungkuk enggak bangau mau makan gitu. Ya bisa jadi. Nah itu dia jalan nyampe ke musola, dia ngalamin namanya wudhu, terus mukena dipakai, sendal juga naruh itu kerasa semua. Tapi dia yang merasa ngeblank bacaan sholat kan macam-macam urutannya. Dia kalau ada takbir, dia ikut takbir. Tapi kalau udah masuk ke bacaan, blank, sama sekali nggak ngerasa. Di sininya masih berat, Bi. Si makhluk tadi ngikutin sholat apa enggak? Nggak tahu, tapi aku ngerasanya berat semuanya, berat badanku masih nunduk. Di situ nggak kelihatan berarti ya? Nggak kelihatan. Yang lain juga nggak ada yang lihat. Terus dia ke gerakan lain sama aja seperti itu. Jadi nggak ngerti baca apa, Bi. Nggak ngerti baca apa. Pokoknya pikirannya nggak konsen gitu. Iya, adanya cuman masih untung masih dia bisa nahan. Ada Allahu Akbar, dia ngikut. Allahu Akbar ngikut. Atau pas tahiyat akhir itu mungkin karena yang lain bangun, terus si Mbak Nur tadi nggak bangun-bangun, ditutul begini sama ya jamaah yang lain, itu dia langsung lambruk. Langsung lambruk, bukannya jatuh terus pingsan begitu, langsung kesurupan parah. Langsung kesurupan parah. Gimana kesurupannya? Wah, ngamuk. Ini lo nyontoin dong. Ini nanti rusak semua. Apa-apa ya, nggak apa-apa. Biar nggak biar nggak terlalu serem. Pokoknya dia itu di sana di sholat tadi, jamaah yang tadinya udah keluar sebagian balik lagi semua. Sholat lagi. Bukan. Oh enggak nolongin. Liatin. Tadinya mau nolongin, tapi karena terlalu ekstrim, mereka banyak yang mundur. Bahkan ibu-ibu banyak yang megangin itu kesusahan karena tenaganya powernya gede banget. Nah, di saat dia itu dari musola terus dibawa ke rumahnya diobatin dari beberapa paranormal gitu ya yang datang ya dari kampung-kampungnya dia sendiri sampai ke kampung seberang begitu yang didatengin begitu, dia itu bukannya nggak ingat sama sekali tapi dia ngelihat dirinya sendiri lagi begitu. Dia itu ngelihat dirinya itu lagi nggak sadar, tapi di sananya dia melihat ada makhluk-makhluk yang gede-gede banget, bukan yang 3 tadi. Jadi kalau aku cerita nanti kesana ceritanya banyak, Mas, tapi tak ceritain ini beda yang 3 itu, Mas. Udah bangsanya udah begini gitu. Udah badak gitu ya? Ada badaknya lah, udah. Badak, kebo, sapi apa? Iya, udah ada tanduknya seperti itu. Kalau lu bilang begini gajah. Ini gading ya. Gading. Kalau ini gadang. Tanduk seperti itu. Jadi mereka itu katanya yang saat itu mencoba buat nolongin, entah dibacain apa dengan macam-macam caranya, mereka pulang kesurupan juga, Bi. Jadi semua yang coba nambani lah karena sini ngobatin pulang kesurupan, pulang di rumah kesurupan. Jadi kayak efeknya efek karambol begitu. Kesurupannya jadi kemana-mana gitu. Kalau bangsa jin sendiri bisa kesurupan nggak sih?
kesurupan. Jin nyurupin jin gitu. Cinta biasanya. Jin nyurupin jin, nah yang disurupin itu nyurupin lagi gitu. Bisa mungkin nanti kan. Numpuk. Iya ya, belum pernah dikulik ya, Bi ya. Bentar, ini biasa dipotong dulu. Sengaja banget. Ya. Terus gimana, Bro? Seberapa lama sampean itu kesurupan begitu, Mbak? Lama, nyampe 3 hari katanya. 3 hari nggak sadar sama sekali. Iya sadar berhenti pingsan, tapi di sananya aku melihat aku ngapain, yang lagi ngerakin tubuh aku, yang menguasai siapa, yang makhluk 3 itu. Itu kayak Rogo Sukmo gitu ya? Iya, kayak Rogo Sukmo, tapi dia cuma bisa ngelihat, nggak bisa yang ketahan, nggak bisa masuk, nggak bisa ngapa-ngapain begitu, Bi. Tapi dia kayak nonton TV aku, Mas, tapi aktornya diriku sendiri. Jadi di sana benar-benar orang berdatangan, nanti orang tua manggil siapa, yang kata orang mana, didatangin ke situ, nggak bisa dengar, tapi dengar ya, kalau waktu itu aku lihat sendiri orangnya tuh pulang langsung kena sama anak buahnya yang 3 tadi, itu sampai parah. Nah sampai saat ini jenengan bisa cerita sama aku, bisa dikatakan apa jenengan udah sembuh dari kesurupan itu? Enggak juga katanya. Jadi ini aku lagi kesurupan gitu. Iya, sampai cerita itu dia masih yang 3 itu dalam pandangan batin masih ada. Masih ada begitu ya. Jadi saat cerita mau kesurupan balik lagi, kita nguatin karena mungkin ada beban yang berat banget. Ya udah, kamu mau cerita aja, kalau nggak mau cerita ya udah, ini bahaya aku bilang gitu. Tapi dia bersikeras buat cerita. Tapi tolong dikeluarin di ngobor gitu. Insya Allah nanti cepet-cepet, Mas, aku pengen dengar cerita begini. Oh ya wis. Terus ceritanya gimana lagi? Itu ada seseorang begitu ya, tapi di sana bisa dibilang leluhurku sendiri yang sering nemuin ibunya dia begitu. Kalau namanya aku nggak bisa sebutin, Mas, tapi sosoknya seperti itu, dan banyak yang kayak macam-macam begitu lebih. Model-modelnya itu anak buahnya seperti itu bisa cover sejauh itu sampai dia agak tenang begitu. Dan ini aku nyambung lagi pas setelah sembuh lah, bisa dibilang sembuh dari kesurupan tadi. Bukannya aku tambah beres, tapi setelah itu kejadiannya tambah parah lagi, Bi. Setiap harinya selama mengandung anak tersebut. Itu setelah mungkin seminggu dari kesurupan yang tadi, itu dia masih digangguin sama tadi Kunti yang tadi. Tapi dia mulai, kalau aku kayak gini terus, aku yang repot, aku fisik kalah, batin juga capek. Mendingan tak tanyain maunya apa gitu loh, kok muter-muter, ada nangis ketawa. Nah ketika aku udah mulai berani buat nanya-nanya, dia muternya bukan di dalam ruangan lagi, tapi di luar kamar. Jadi kamarnya dia itu di belakang langsung kebun tapi bersih begitu ya. Ada jendela. Kamarnya belakangnya langsung kebun berarti? Di luarnya kamar kebun samping berarti ya. Sebelah sininya, sisi luarnya kebun, gitu. Tapi bertiga begini kan, jadi dia bisa muter ke sini, bisa muter ke sini gitu. Itu ada jendela agak gede. Tapi yang lebih sering dia itu muter, kelihatan itu di jendela. Itu pakai kaca sih, sengaja nggak tak tutup hordengnya karena nyebelin, tetap aja kelihatan karena matanya udah lihat sih. Jadi dibuka hordengnya begitu, banyak kan itu yang jendela yang di atas kaca yang dikit itu, itu lebih mandek di situ lagi, nanti muter mandek lagi di situ. Cuman modelnya kayak apa, Mbak Nur? Kenapa jenengan ngomong tadi katanya beda, nggak kayak yang di PTP? Nah itu, aku saking sebelnya dalam perut yang kadang-kadang masih mual atau apa, aku deketin itu. Jadi berhenti, tak bilang begitu. Kamu gangguin maksudnya apa? Siapa kamu? Digituin. Kamu Kunti ya? Digituin. Tapi dia nggak jawab, cuman berhenti di depan mukanya dia, persis di kaca tadi. Tadinya di atas, kalingan tembok segini, apa namanya, kusen ya. Turun, Bi. Pas di depan mukanya dia tuh berhenti. Rambutnya kegerai semua begitu. Nah ini yang bikin aku bilang takut sih. Aku setelah ngeliat gitu nggak pati takut sama yang gituan, Mas. Tapi kaget itu kadang-kadang lebihin takut. Ini mukanya amit sewu ya, Mas. Katanya ini bukan masalah jorok. Muka si Kunti tadi kayak, aduh, dia mau ngomongnya ini, Bi, malu, Bi. Ya kayak punya perempuan. Kayak gitu. punya perempuan. Loh yang bener aku ngomong gitu. Iya, Mas, jenengan pasti pernah lihat. Ya pernah, punya bocah kecil juga kayak gitu sama. Ya pokoknya masa mukanya pas
Coba liatin muka kamu, diliatin begini bener dibuka. Itu mukanya perempuan, Bi. Mukanya perempuan, kelaminnya perempuan. Terus lu nanya ke Mbak Nur, coba punya kamu gimana? Enggak bercanda. Ini biar nggak terlalu serem. Jadi, nah, aku nanyanya bukan masalah bentuknya kayak apa. Tentu aku udah tahu bentuknya kayak apa kan. Cuman kan, aduh angel banget gitu kan di pikiran, Bi. Tapi itu nyatanya seperti itu, Mas. Jenengan mau percaya apa nggak percaya, Koi bisa apa aja, aku bilang gini. Nah, itu dia itu nggak ngomong nggak apa, pas aku bentak-bentak begitu, dia itu ketawa ngekek, Bi. Jadi kalau ini bukan saru lagi ya, bentuk kelaminnya perempuan kan ada yang itu yang ketawa yang bagian tengahnya itu kayak gitu Bi ketawanya, Bi. Itu langsung kabur. Yang kabur siapa? Kuntinya langsung kabur dan nggak, untuk sejauh itu nggak datang lagi ke situ. Ini loh. Dan dari berikutnya lagi, bukannya Kunti yang datang, justru rombongan-rombongan yang ikat 5 begitu. Tapi liar. Ada ikat 5, Mas. Jenengan kan mesti pernah lihat ikat 5. Kalau liar itu biasanya nggak ada kalungnya, Bro. Nggak ada kalungnya. Nggak ada kalungnya, ada kelinting. Iya, gitu. kalau yang kita udah ingon-ingon apa ya, kita peliharaan kan, kalau kejauhan tinggal kejauhan nih gitu. Ya enggak juga sih, Bi. Cuman yang liar katanya dia, jenengan pasti tahu, lihat, anggap aja aku pernah lihat, aku bilang gitu. Iya, kalau yang liar itu kan biasanya ada yang mukanya serem-serem, ada yang cerongkong doang, ada yang cuma hitam doang. Kalau ini enggak. Yang biasa wira-wiri itu memang yang rusak-rusak mukanya. Tapi kali ini masuk ke kamarku, itu apa ya, masih utuh kayak mayat baru katanya begitu. Dan dia ngertinya aku nggak ngeliat. Jadi dalam kondisi hamil begitu ya, Bi. Tapi ya udah mulai membesarkan, kemarian lagi sih ya. Itu si pocong tadi datang, nengok, seolah-olah dia tuh pede kalau Mbak Nur nggak ngeliat gitu loh, Bi. Nengok kesini kan kayak nyariin sesuatu. Terus pas itu duduk di belakangnya Mbak Nur. Jadi dia kan nyamping ngadep ke toilet begitu ya. Dia itu duduk di belakangnya Mbak Nur, di gegernya gitu loh, di punggungnya. Digesek-gesek begini, Bi, katanya. Nah, ntar dulu, kenapa kamu ngomong beda sama yang lain? Itu mukanya kayak orang mayat baru, sininya cuman pucat, ada kapas-kapasnya gitu. Baunya ya busuk, tapi Mas, baunya udah busuk. Tapi kamu kuat ya? Nggak tahu, aku juga bisa kuat begitu. Tapi yang bikin nyebelin, dia kayak seolah-olah nggak ngeliat, aku nggak ngeliat, padahal aku ngeliat. Dia pede banget, malah deket-deketin, duduk di belakangnya aku, punggungnya digesek-gesekin ke punggung aku. Terus kamu reaksinya kayak gimana? Woi, ngapain? Dibilang begitu sama Mbak Nur. Itu pocong nyampe kaget, Bi, katanya. Iya, langsung begini, langsung nengok, tapi loncat sedikit, sampai ke ujungnya, ini ya, apa namanya, dipan ya, ke ujungnya dipan. Dia kaget begitu, Mas, aku bilangin. Maaf gitu. Enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Ngomong gini, kamu bisa ngeliat aku, katanya begitu. Iyalah, berarti tadi kamu ngeliat aku ngeliat, kamu mau ngapain ke sini? Aku cuma disuruh, katanya begitu. Nah, maksudnya suruh gimana? Aku pocong pesugihan, katanya begitu, Bi. Oh, kalau pocong pesugihan ini ya mukanya nggak rusak ya, dia cuma kantuk begitu doang. Nggak tahu itu maksudnya dia itu mengiyakan atau biar jangan kelamaan durasi buat ngobrol gitu, nggak ngerti. Tapi berarti kamu tadi mau nyari duit aku? Iya, tapi nggak bisa, katanya begitu. Kenapa kamu bisa ngeliat aku sih? Gitu sama pocong tadi. Itu jawabnya kalau menarik, keren lagi. Iya, aku nyari duit kamu, tapi nggak ada gitu. Apa katanya, aku mau ngambil punya kamu tapi aku nggak bisa. Alasannya apa? Ada yang jagain, katanya. Ada bukan yang alasannya apa, nggak ada. Aku ngambil duit kamu tapi nggak ada. Mbak Nurnya sialan. Nah, itu apa namanya, kejadian tadi, sampai si pocong tadi akhirnya keluar dan nggak bisa keluar dari kamarnya, sampai diusir keluar sama si Mbak Nur. Nah, paginya geger rame-rame di lingkungannya Mbak Nur situ, bahwa semalam itu ada orang banyak ngelihat sosok begitu, pocong. Tapi yang bikin nyebelin, bikin gempar, beberapa penduduk di situ ya kehilangan duit semua, Bi. Itu. Pertanyaan gue adalah, mungkin ini pertanyaan terakhir ya, sebelum yang terakhir. Betul.
apa korelasinya antara naga yang di telaga sama 3 sosok yang gendong dan pocong ini gitu? Ini kayaknya 3 cerita yang berbeda nih bro yang dialami bro. Mungkin bisa ditarik garis merah gitu. Nah, dan pertanyaan itu sangat bagus sekali, asik. Ya karena dia nggak tahu apa yang nyala tersebut di keningnya naga tadi gitu. Terus korelasinya apa? Kok aku jadi setelah itu bisa ngeliat. Nah, karena memang dia bertanya seperti itu ya, ini ada dijawab kan. Pas aku waktu itu ada protein juga ngobrol gitu kan, pas ngobrol lihat kamu bilang kamu ngaca nggak di jidatnya kamu ada apa begitu. Nggak tahu mas, jadi ada bekas luka tapi dari dulu banget begitu loh. Ini ada, nah benar atau enggak itu namanya tadi, nama leluhurnya tadi udah disebutin. Ini batu itu batu yang merah itu loh, batu yang merah. Jadi turunan zaman Bahela, Mbah Buyutnya itu diturunkan ke dia. Emang jatah, berarti yang muter ini anak turunan semua tapi nggak ada yang pas wadaknya gitu loh. Jadi Mbah Nur itu nggak nyari, dia sendiri yang dapat begitu. Jadi semenjak dapat itu dia bisa melihat semua bangsa astral seperti itu. Nah itu yang 3 sosok itu tadi kemana akhirnya bro? Belum sampai saat sampai ini. sekarang masih nempel di situ ya? Masih panjang banget cerita ini. Tapi kayaknya nggak ini ya dia. Boleh nanti kalau misalnya mau dilanjut di next episode juga nggak apa-apa. Intinya aja ya. Tadi yang setelah pocong-pocong tadi itu gimana? Iya setelah pocong itu tadi minimal sampai lahir deh gitu. Masih lama sih. Oh masih lama. Masih lama. Ada yang lebih nyebelin lagi itu peristiwa saat dia hamil begitu. Jadi yang jelas kalau malam tadi yang barusan aku ceritain, si pocong tadi sempat nggak bisa keluar dari kamar. Jadi apa ya kayak ada parameter begitu. Dia bingung gitu nggak bisa keluar. Nggak bisa keluar, hasil dikeluarin, dia penasaran tapi tolong Mbak, nyampe manggil sama si Mbak Nur, tolong Mbak jangan ceritakan bahwa ada pocong pesugihan dan jangan ngomong kalau itu majikanku begitu. Ada majikannya, jangan dibocorin ke orang-orang. Akhirnya Mbak Nur janji. Cuman dia nungguin paginya setelah dia bangun tidur ada rame-rame apa. Ternyata ya biasa di tukang sayur, di musola, geger kalau pocong sama duit hilang. Duit hilang seperti itu. Iya. Terus ini berarti nanti ceritanya mau dikasih judul apa nih? Apa ya? Mbak Nur gitu aja. Mbak Nur aja ya. Biar simpel. Biar nyarinya nanti gampang. Bro Ayung ini cerita yang ini tuh apa ya? Oh itu judulnya Mbak Nur gitu kan, gampang kan? Bisa gitu aja. Nanti kan aslinya serem banget loh. Aslinya serem banget, sengaja kan? Lu pasti sengaja kan? Aku biar juga pembawanya tak biasain, tapi menurutmu kan terlalu serem, tetap direndahin lagi kan? Ini lagi. Kita menjaga perasaan kawan-kawan juga di rumah yang nonton ini supaya nggak terlalu serem gitu ya. Iya betul. Kayak gitu. Iya kan Bro Ayung? Ya semoga harapan ini menjadi kenyataan. Nah mungkin nanti kan kata lu ceritanya masih panjang. Ntar mau dilanjut nggak ceritanya? Lanjut. Boleh lanjut ya. Ya udah setelah sesi ini sesi 1 ya, nanti ada sesi 2 kita lanjut ceritanya Bro Ayung gitu. Pokoknya terima kasih kawan-kawan di rumah semuanya. Kita lanjut lagi nanti. Siapapun itu semoga kita dimudahkan dalam hal rezeki ya. Dia mudahkan dalam hal apapun termasuk kemudahan dalam hal rezeki biar kita nggak sampai terjebak dalam hal-hal seperti itu pesugihan atau sesuatu yang nggak baik dalam nyari rezeki. Dan siapapun sekarang yang lagi sakit semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang udah sehat atau masih sehat semoga tetap dijaga kesehatannya. Terima kasih banyak, mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya sambungan dari cerita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.